Apakah tuntutan jaksa penuntut umum kepada Nadiem Makarim janggal dan sudah di luar kewajaran? Apakah benar demikian atau sebaliknya bahwa ini adalah hal yang wajar? Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum mantan Nadiem Makarim, maksud kami mantan Menteri Mendikbudristek Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir, dan pakar hukum Hipnu Nugroho. Selamat sore Mas Ari dan Prof. Hipnu. Selamat sore, Mas Ari. Ya, terima kasih ya sudah hadir di Sindo Sore. Saya ke Mas Ari dulu. Mas Ari, kita update dulu sejenak. Bagaimana kondisi Mas Nadiem sekarang setelah operasi? Ya, alhamdulillah operasinya semalam berjalan lancar, ya. Karena setelah selesai sidang, beliau langsung ke rumah sakit dan langsung persiapan untuk operasi. Dan sekitar jam 12 sampai jam 1 malam selesai operasinya. Dan beliau belum siuman sampai jam 10 pagi tadi, masih setengah sadar ya. Tapi saat ini sudah mulai agak sadar, masih di tempat tidur. Tapi alhamdulillah operasinya menurut dokter berhasil dan insya Allah membaik penyakitnya. Baik, syukurlah kalau begitu. Kita nantikan semakin sehat begitu ya, kita doakan demikian. Mas Ari, Nadiem menilai kemarin pada saat pernyataannya kepada pers bahwa tuntutan JPU ini di luar kewajaran. Boleh jabarkan sedikit beberapa poin-poin yang penting? Iya, jadi sebetulnya kami tidak terlampau kaget ya terhadap tuntutan ini. Karena memang selama proses persidangan kita melihat memang dari awal kasus ini sepertinya dipaksakan dalam tanda kutip ya. Sehingga dalam proses persidangan tersebut kelihatan sekali kawan-kawan JPU kelihatan emosi dan ambisi kalau boleh dikatakan seperti itu dalam membuktikan perkara ini. Tapi sayangnya ketika kita menjalani persidangan itu yang akan dihadirkan adalah fakta, bukti-bukti, saksi, ahli, dan semua yang akan dilihat oleh hakim adalah fakta persidangan. Kalau sebelumnya ya pada waktu proses penyidikan lalu mereka membuat dakwaan itu mungkin sifatnya sepihak, asumsinya dari jaksa, yang diinginkan oleh pihak jaksa atau penyidik. Tapi begitu sudah sampai ke persidangan, di situ kan berimbang. Di situ ada kita sebagai penasihat hukum, ada Nadiem sebagai terdakwa, ada hakim di situ ya. Dan kita sama-sama punya hak yang sama untuk menghadirkan bukti-bukti dan saksi-saksi. Nah sayangnya ketika pada proses ini kita tidak mau membuka mata, baik itu mata yang di sini maupun mata yang di sini. Artinya fakta yang sampai di persidangan sangat jelas dan tidak bisa dibantah bahwa Chromebook itu berguna. Itu satu poin. Karena tadinya diasumsikan tidak pakai bukti nih, diasumsikan bahwa Chromebook itu tidak berguna. Tapi dalam persidangan tidak dihadirkan tuh bukti yang menyatakan Chromebook itu tidak berguna. Kami yang menghadirkan bahwa Chromebook itu berguna. Kami hadirkan guru dari seluruh Indonesia, perwakilannya. Dari Aceh, Papua, NTT, dan daerah-daerah yang 3T kita hadirkan. Semua mengatakan Chromebook itu berguna. Lalu pusat data membuktikan bahwa itu bisa dicek dalam pusat data, bahwa 90% lebih penggunaan Chromebook itu masih dipakai sampai sekarang. Artinya itu masih berfungsi Chromebook itu. Nah ini seakan-akan diabaikan begitu saja, seakan-akan dilupakan bahwa sampai sekarang, sampai kepada tuntutan, jaksa masih menganggap bahwa Chromebook tidak berguna. Contoh satu itu yang sederhana. Lalu yang kedua sederhana juga, tentang misalnya laporan hasil audit yang dibuat oleh BPKP. Ada satu hal yang sederhana sekali, masyarakat awam pasti akan tahu secara singkat. Bagaimana kalau anggaran yang dialokasikan untuk daerah, namanya APBD, kok tanggung jawabnya menteri? Tentunya kalau APBD ya tanggung jawabnya adalah kepala daerah. Nah dalam membuat audit dimasukkan juga itu sebagai tanggung jawab menteri. Dari satu sisi itu saja udah berantakan tuh laporan hasil auditnya. Belum lagi yang lain-lainnya, metodologi segala macam. Sehingga kita mampu membuktikan pada waktu di persidangan tidak ada kerugian negara. Malah negara diuntungkan dengan memilih Chromebook itu. Karena perbandingannya pada waktu itu yang dipilih antara dua, Chromebook atau Windows, gitu ya. Tapi ini harus dipilih, karena kenapa? Karena perintah Presiden pada waktu itu Presiden Jokowi untuk melakukan digitalisasi, apalagi pada waktu itu lagi COVID. Ini harus dipilih. Nah, Windows itu harus berlangganan, bayar bulanan. Kalau Chromebook bayar sekali di muka lalu nggak bayar selama-lamanya.
dihitung-hitung negara diuntungkan 1,2 T. Artinya tentu Nadiem memilih yang lebih menguntungkan dan secara produk lebih baik begitu. Baik. Nah, ini kebijakan inilah yang Mas Ari, ya, salah satu yang JPU katakan itu adalah ada shadow organization di awalnya yang kemudian berisi orang luar kementerian yang ikut membahas kebijakan strategis. Ini menurut JPU ya. Lalu apakah orang-orang ini memang sebenarnya memiliki kewenangan formal dari negara begitu untuk ikut membahasnya dalam menentukan ke Chromebook ini? Ya itulah makanya kita harus fokus. Kasus ini kasus korupsi, tindak pidana korupsi. Bukan kasus tentang pemerintahan, cara memerintah yang benar atau enggak. Bukan itu kasusnya, kasus-kasus korupsi. Sekarang pertanyaannya, di mana larangannya kita menggunakan tenaga ahli? Sampai saat ini, hampir semua kementerian menggunakan tenaga ahli dari luar. Ya, karena Nadiem tidak begitu menguasai tentang dunia pendidikan, maka dia meminta bantuan orang-orang luar untuk membantu dia tentang dunia termasuk pendidikan. IBAM ya, yang juga salah satu terdakwa itu ya? Betul, karena ini adalah perintah untuk digitalisasi. Dan IBAM itu adalah konsultan terbaik dalam bidang teknologi. Oke, jadi pertanyaannya, sebelum proyek itu dijalankan, sudah ada tim ini, atau tim ini masuk kemudian setelah bahwa proyek ini disetujui oleh Presiden mungkin pada saat itu atau pemerintah? Itu satu hal lagi tuh, fakta yang dikaburkan. Dalam persidangan terbukti, tim ini tidak hanya bicara Chromebook. Ya, ada ratusan aplikasi yang dibuat oleh tim ini. Dan sampai saat ini aplikasi-aplikasi yang dipakai itu sampai saat ini masih digunakan. Aplikasi yang dipakai oleh kementerian pada waktu itu sampai saat ini masih digunakan. Itu hasil siapa? Hasil dari tim konsultan ini yang membuat aplikasi-aplikasi pendidikan yang supaya digunakan oleh masyarakat kita. Dan itu perintahnya adalah perintah Presiden pada waktu itu. Dan kita rasakan sekarang itu manfaatnya. Nah, pertanyaannya, salahnya di mana menggunakan konsultan-konsultan luar itu salahnya di mana? Baik. Itu kan lucu jadi. Baik, saya ke Prof. Hipnu ya. Prof, ini apakah tuntutan JPU ini boleh sebebasnya, sebebas JPU gitu ya, terserahnya mereka, tanpa melihat fakta persidangan yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ari? Ya, Mas Ari yang tahu pasti datanya ya. Jadi kalau kita bicara sistem peradilan pidana, itu memang ada 3 dimensi. Dimensi hakim memandang objektif hukumnya, objektif perkaranya nanti lihat. Penasihat hukum Mas Ari melihat objektif hukumnya, subjektif pemikirannya karena mewakili klien. Jaksa subjektif mewakili negara, tapi nanti juga objektif tentang hukumnya. Nah, objektif tentang hukumnya. Oleh karena itu, dari yang disampaikan mendengar dari Pak Ari tadi, tampaknya hakim penuntut umum melihat dari objektif pemakaran yang disidangkan itu. Nah, pertanyaannya salah atau tidak? Kalau kita kembali pasal 603 KUHP baru, itu memang yang didakwakan kalau nggak salah 603, pasal 603 itu adalah seumur hidup dan minimal 2 tahun, maksimal 20 tahun. Dan itu loh. Jadi dalam konteks itu masih dalam koridor seperti yang didakwakan di dalam pasal 603. Nah, berat ringannya kenapa tidak 5, kenapa tidak 6 tuntutannya saya kira di persidangan yang akan memperlihatkan. Nah, oleh karena itu dalam seperti ini dalam koridor normatif masih, kecuali sampai hukuman melebihi, karena dalam hal tuntutan itu suatu salah, tuntutan salah itu apabila melebihi ancaman yang didakwakan dalam pasal yang didakwakan, itu baru salah. Tapi kalau masih sepanjang dalam ancaman yang didakwakan itu adalah seumur hidup atau minimal 2 tahun, maksimal 20 tahun, itu masih dalam koridor dalam suatu tuntutan pidana. Bagaimana dengan wajib membayar atau uang pengganti senilai 5,6 triliun yang bahkan kalau menurut Mas Nadiem sendiri ya dana itu bahkan nggak pernah masuk ke rekeningnya dan dia sendiri nggak punya dana sebesar itu. Memang rezim undang-undang korupsi sekarang itu adalah tidak mengejar orang, tapi adalah mengejar aset yang ditimbulkan akibat suatu tindak pidana korupsi. Nah, disinilah yang menjadikan suatu tuntutan kepada penasihat penuntut umum itu adalah bagaimana aset yang terjadi,
berapa? Lah itu nanti akan dituntut. Bahkan kalau memang sekarang kan, kalau sekarang bagus Mas. Kalau sekarang itu adalah dikonversikan. Jadi dari pidana denda menjadi penjara. Kemudian terkait dengan tidak membayar juga menjadi penjara. Kalau zaman dulu enggak, menjadi hutang. Karena hukum itu harus selesai. Litis finire opertate. Makanya tadi Pak Nadiem mengatakan wah ini bisa 28 tahun kan gitu. Karena memang seolah-olah digabungkan antara pidana pokok dan pidana tambahan terhadap pembayaran uang pengganti tadi. Padahal itu suatu beda, pidana pokok dan pidana tambahan. Kalau dijumlahkan iya, tapi sebetulnya di undang-undang yang sekarang itu kenapa disubsidiarkan dengan pidana penjara, biar selesai, pasti kan itu. Jadi seolah tambahan itu. Kalau kita lihat undang-undang lama enggak, itu utang pengganti. Makanya kalau kita dalam pembelajaran BPK kemarin itu negara punya utang banyak banget sekarang Mas. Berapa? Karena banyak perkara-perkara pidana pengganti yang tidak bisa dieksekusi. Gitu. Baik, Prof. Ini kalau bicara soal diskresi gitu ya. Di mana jadinya batas antara diskresi kebijakan publik dengan tindak pidana korupsi? Karena mengingat Mas Nadiem ini adalah menteri begitu pada saat itu yang memang harus menjalankan tugas juga dari presiden pada saat itu. Ya, memang di sini ada suatu ganjilan. Kenapa presiden nggak pernah hadir kan itu? Ini yang saya kira menaikkan diskresi. Oleh karena itu dalam seperti ini memang di lapangan Pak Ari yang tahu di mana ada mensreanya, di mana administrasinya, itu yang ada. Jadi sepanjang kami orang pidana, kalau ada mensrea kena, tapi kalau administrasi, penyelesaian administrasi, itu yang saya kira batas itu teman-teman admis bisa memetakan. Makanya dalam konteks ini, konteks orang pidana, mensreanya mana? Ada nggak bertentangan? Sifat kehendak melawan hukum subjektifnya itu ada. Itu yang terjadi. Nah, disinilah peta letak cut off antara administrasi dan itu penting sekali dalam hal seorang pejabat negara. Karena bagaimana juga memang pejabat negara itu menjalankan fungsi-fungsi negara. Baik, saya kembali ke Mas Ari. Mas Ari, jika memang Mas Nadiem tidak memiliki niat atau mensrea untuk korupsi ini, bagaimana Anda membuktikannya? Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Ibnu tadi ya. Itu kita kenal dalam doktrin pidana kita sebagai ultimum remedium. Dan sebetulnya KUHP yang baru juga sudah menegaskan itu di pasal 613-nya ya, bahwa kalau ada permasalahan apakah itu perdata, apakah itu tata usaha negara, administrasi, diselesaikan dulu ke sektoralnya, baru masuk ke pidananya. Itu yang disampaikan oleh Prof. Ibnu tadi benar sekali. Nah, artinya dalam kasus ini, selama proses persidangan, kita selalu berpatokan kepada proses persidangan ya. Karena kalau kita bicara tentang asumsinya kawan-kawan JPU susah kita kan. Tapi fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan, itu sama sekali tidak ada niat jahat itu. Yang dikatakan di awal misalnya bahwa Nadiem sudah membuat grup WA untuk membicarakan Chromebook. Ternyata dalam persidangan nggak ada, dalam dakwaan nggak ada, gitu. Jadi setelah beberapa bulan barulah dibahas setelah dia membentuk tim digitalisasi tadi, tim konsultan teknik tadi, dibahaslah kebutuhan kita ini harus menggunakan apa, barulah dibahas di sana. Nah, pembahasannya juga secara terbuka. Jadi asumsi-asumsi tadi sebetulnya tidak sampai ke dalam fakta persidangan. Saya juga mungkin perlu pencerahan dari Profesor Ibnu bahwa tugas jaksa kan bukan harus sekedar menuntut, tapi juga melihat bagaimana fakta-fakta di persidangan. Mungkin saja ketika dalam penyidikan, dia mendapatkan fakta bahwa ini memang ada pidananya. Tapi setelah mendapatkan counter bukti, counter saksi, counter ahli yang dihadirkan di persidangan, seharusnya dalam persidangan yang sehat, rekan-rekan jaksa penuntut umum membuka diri. Oh, ternyata begini ya faktanya. Ternyata yang kami maksud ini bukan ya. Lalu dia berani untuk melakukan tuntutan bebas. Itu dimungkinkan oleh KUHP kita tentunya. Jadi tidak mesti bahwa kalau jaksa itu harus bersemangat menghukum. Tidak mesti. Karena negara kita, dia mewakili negara. Negara ini ingin sekali ada munculnya kepastian hukum, ingin sekali bahwa negara ini hadir untuk menciptakan keadilan. Nah, ini saya juga ingin tanya parameternya jadinya ya kalau begitu ya dengan Prof. Ibnu. Tapi kita simak dulu ini, menanggapi tuntutan jaksa, Nadiem Makarim merasa tuntutan ini janggal dan dirinya menilai tuntutannya lebih berat daripada pembunuh maupun teroris. Bingung, kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Penuntutan saya lebih besar daripada teroris. Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah.
Oke, Prof. Hipnu. Jadi seharusnya parameternya itu bagaimana yang harus dilakukan, apa yang diambil oleh JPU dalam mengadakan penuntutan? Iya, ini perkembangan dinamika undang-undang korupsi, Mas David. Jadi kalau zaman dulu itu memang pidana pengganti itu namanya pidana tambahan, hutang kepada negara. Karena hutang makanya harus sahur. Makanya dulu kasusnya apa itu sampai kalau tidak bisa bayar 7 turunan punya hutang kan gitu loh. Nah pertanyaannya kalau sampai 7 kapan ini hukum pasti kan gitu loh. Karena hukum itu harus tadi saya katakan litis finire operated hukum itu harus selesai. Makanya dalam undang-undang korupsi sekarang itu disubsidiarkan. Jadi kliennya Mas Ari kalau tidak mampu membayar disubsidiarkan. Lah seolah-olah ditambah. Jadi hitungan Pak Nadiem betul 18 tambah 827 kan itu. Itu kalau tidak mampu membayar. Lah dalam hal seperti ini yang harusnya juga menjadikan titik temu bahwa ini adalah pidana tambahan. Yang mudah-mudahan bisa menutup. Kalau tidak menutup betul hitungan tadi. Secara fisik di penjara berarti tadi 20 sama 8 tahun kan gitu. Seandainya dikabulkan. Ini masih panjang Mas David. Ini perjalanan masih setengah. Saya kira penasihat hukum punya strategi lain untuk mematahkan itu semua. Oke, saya kembali ke Mas Ari. Mas Ari, Mas Nadiem ini mengisyaratkan dalam konvers kepada media ya, bahwa ada rencana jahat orang di balik dugaan korupsi Mendikbudristek. Apa maksudnya? Ya, jadi begini ya. Nadiem ini bukan orang kebanyakan. Ya, memang dia masuk dalam dunia pemerintahan tanpa pengalaman. Beliau ini kan orang bisnis, dilihat pada waktu oleh Presiden Jokowi pada waktu itu adalah anak muda yang pintar, yang kreatif, yang punya inovasi-inovasi, dan telah terbukti dalam dunia usahanya dia berhasil, sehingga diminta untuk membantu negara dalam dunia pendidikan. Nah, Nadiem tidak punya tata krama birokrasi, itu harus diakui. Nadiem tidak tahu bagaimana kehidupan sosial politik di bangsa ini. Itu kelemahannya Nadiem. Sehingga mungkin kami melihat dalam perjalanannya ada orang yang tidak suka sama dia. Sikapnya yang tegas, keras, yang penting tujuan tercapai, harus begini, itu mungkin banyak yang tidak suka. Belum apa-apa mungkin dia di lingkungan kementerian, namanya juga di kementerian ya, mereka banyak yang mungkin ada yang diganti, digeser, sehingga mungkin ada rasa tidak sukanya. Nah, untuk itulah Nadiem kemarin setelah dengan jujur dalam persidangan mengatakan minta maaf. Dia menyadari kesalahannya dan dia sudah minta maaf untuk itu. Tapi satu hal yang tidak akan pernah sampai kapanpun diakui bahwa dia korupsi. Jangankan melakukan, berpikir pun tidak dia untuk korupsi. Tapi apakah Mas Nadiem itu dulu ketika sedang menjabat sebagai menteri, kemudian pernah membatalkan misalnya sebuah kebijakan proyek yang besar dari ya tentunya sekelompok orang begitu? Saya tidak tahu persis itu. Kalau itu mungkin ada, mungkin juga tidak. Saya juga tidak tahu persis. Tapi saya sudah bisa membayangkan gaya kepemimpinannya Nadiem pada waktu itu. Karena banyak juga yang komplain, kawan-kawan DPR juga banyak yang komplain, kawan-kawan itu pada waktu itu saya mendengar tentang banyak pihak yang mengkomplain terhadap Nadiem. Memang cara dia memang cara berbeda, tetapi tujuannya baik dan hasilnya kita rasakan. Baik. Mas Ari, saya mau tanya lagi nih. Ini ada, soalnya ini ada dugaan konflik kepentingan ya. Ini masalah jaksa ini mengungkap relasi bisnis dan investasi pihak yang berhubungan dengan Google. Nah, bisakah Anda memastikan gitu bahwa tidak ada satupun keputusan yang kemudian terkait dengan masa lalu begitu? Antara Nadiem mungkin dengan Google. Betul, itu kan asumsinya jaksa ketika sidang sudah belum dimulai. Ya, boleh-boleh saja dia punya asumsi seperti itu. Tetapi ketika sidang sudah dimulai, lalu kita sama-sama menghadirkan bukti-bukti dan saksi, bisa terlihat bahwa Nadiem memang adalah pemegang saham di PT Akap yang kita kenal dengan nama Gojek itu ya. Dan itu sudah lama dia mendirikan. Akibat dia mendirikan perusahaan tersebut, 4 juta orang yang bisa dipekerjakan oleh dia pada waktu itu. Dan itu dirasakan sekali sama kita sama saat ini. Mungkin Prof. Hipnu juga menggunakan jasa Gojek nih. Itu akan dia. Nah, lalu ketika dia jadi menteri, dia pemegang saham di perusahaan tersebut. Ya, dia pemegang saham minoritas pada waktu itu.
semua jabatan-jabatan dia sebagai CEO dilepaskan sama dia. Dia mundur dari sana. Dia hanya pemegang saham. Pertanyaannya, apakah seorang pejabat negara boleh memegang saham? Boleh dicek aturannya di mana saja bahwa boleh. Tegas itu. Kami sudah hadirkan ahli untuk itu. Boleh. Pejabat negara boleh memegang saham, tapi tidak boleh sebagai CEO. Satu ya. Lalu kedua, dalam hal ini Google yang dikatakan sebagai produknya itu adalah Chromebook, sudah lama sebagai pemegang saham di Gojek tadi, di PT Akap itu. Sudah lama, jauh sebelum Nadiem sebagai menteri. Ya. Lalu ketika ini mau go public, PT Akap ini mau go public ya, mau IPO, kan semua menambah sahamnya tuh. PT Google ini sebagai suatu perusahaan juga korporasi menambah juga top up sahamnya. Nah, jaksa mengasumsikan top up-nya ini karena sebagai ucapan terima kasih karena sudah dipilih Chromebook itu. Nah, ini dua hal yang berbeda sebetulnya peristiwanya. Jadi ini peristiwa kegiatan korporasi, aksi korporasi, ini peristiwa tentang pengadaan di kementerian. Baik. Nah, ini coba dihubungkan oleh kawan-kawan jaksa, tapi gagal dalam persidangan, tidak mampu. Seperti itu. Baik, saya coba ke Prof. Hipnu ya. Prof. Hipnu, bagaimana itu memisahkan antara ya memang bisnis yang pernah dibangun lalu kemudian dengan kebijakan yang mungkin harus dijalankan demi negara begitu. Ini bagaimana ya memisahkannya begitu? Walaupun di fakta persidangan menurut Mas Ari itu memang tidak terbukti gitu. Iya, makanya di sini letak turut serta letak aktifnya itu harus dibuktikan. Aktif, jadi sebagai subjek hukum aktif mengendalikan, menginformasikan, mengkoordinasikan. Nah, aktif karena dalam suatu mensreah itu aktif itu tindakan yang sangat menentukan. Kehendak belum bisa, tapi aktivitas lah baru bisa. Karena pikiran orang nggak bisa dipidana, tapi aktivitas. Lah, disitulah yang saya kira harus juga nanti masuk aktivitasnya di mana ini, masuk kemana dan sebagainya, termasuk masa kemarin yang sudah dipidana. Korelasinya seperti apa kan itulah. Lah, aktivitas sebagai subjek itu saya kira juga harus tegaskan di dalam suatu pemilikan ini. Jadi kalau suatu pemikiran kebijakan, kemarin kebijakan sulit pidana, tapi kebijakan yang aktivitas yang kemudian ada suatu sikap batin melawan hukum lah, itulah potensinya. Baik, tapi kalau menurut Anda tuntutan ini apakah dipaksakan atau normal-normal saja dengan tuntutan yang diterima oleh Nadiem Makarim? Ya, kalau kita lihat presiden sekarang, itu kan melihatnya asta cita ketujuh kan pemberantasan korupsi. Wah, ini kan jadi presiden kan arah ke sana. Kedua, kalau kita tindakan normatifnya, tadi saya katakan 603, tindak pidana korupsi itu ancamannya seumur hidup atau minimal 2 hari, minimal 2 tahun, maksimal 20 tahun. Jadi masih dalam koridor seperti yang ditentukan dalam pasal yang didakwakan. Jaksa akan salah, hakim akan salah apabila memutus melebihi dalam koridor yang didakwakan dalam pasal yang didakwakan. Itu baik. Mungkin menurut Anda, Prof. Hipnu, menurut Anda ini dengan tuntutan seperti itu, ini akan vonisnya berapa lama ini kalau Anda perkirakan? Ya, tergantung Pak Ari, pembelaannya bagaimana nanti. Ini kan masih separuh. Ya. Masih separuh. Iya, pembelaannya kalau mampu meyakinkan kan, karena tadi saya katakan bahwa dalam konteks persidangan hakim melihat secara objektif hukumnya, objektif perkaranya. Jaksa melihat suatu perkara subjektif mau negara, objektif hukumnya. Maka tadi katakan bisa saja menuntut bebas. Penasihat hukum objektif hukumnya, subjektif pemilah. Disinilah saya kira kalau Pak Ari CS untuk bisa meyakinkan hakim loh. Sekarang tinggal pada hakim untuk majelis-majelis seperti ini. Kalau itu meyakinkan ya bisa berubah. Baik. Pada tuntutan Prof, kalau kerugiannya ditaksir ada ya oleh JPU, tapi aliran dananya diakui tidak ada begitu. Nah ini seperti apa sebenarnya yang harusnya terjadi gitu? Aliran dananya nggak ada atau nggak kelihatan barangkali begitu ya. Tapi terus kemudian ditaksir oleh JPU bahwa kerugiannya ada. Nah ini seperti apa penegakannya harusnya? Ya, disitulah makanya nanti pembuktian itu harus real ya. Berapa dananya, berapa yang tersisa, asetnya seperti apa. Kalau kita lihat Perma nomor 2 2002,
tentang suatu itikat baik terhadap aset-aset korupsi, itu bisa dijelaskan. Sepanjang aset-aset itu ada itikat baik, tidak ada kepemilikannya, bisa dimentahkan di dalam suatu gugatan-gugatan korupsi. Nah, pertanyaannya saya tidak tahu, bisa nggak seperti ini nanti dijelaskan oleh penasihat hukum? Itu yang saya kira nanti Pak Ari harus bisa menjelaskan konkret bahwa itu ternyata tidak ada apa-apanya. Kan itu, karena hitungan itu harus pasti, nggak bisa mengawang-awang. Tapi masalahnya nih Prof, ini yang saya ketahui ya, orang-orang itu menerima dana korupsi dan itu ditampung di shell company di luar negeri, di negara-negara yang bebas pajak, yang di luar dari pantauan gitu ya. Nah, bagaimana caranya pengadilan dapat menemukan uang tersebut atau aliran dana tersebut ke situ? Apalagi ini diduga melibatkan perusahaan multinasional yang besar sekali begitu. Ya, ini kan saya kira kalau memang nanti seandainya ini perkara ini ada pembuktian ke arah sana, ini bagian masih jilid 1. Mudah-mudahan pihak-pihak yang kalau memang betul ada terkait dengan orang-orang itu masuk kualifikasi jilid 2. Kalau betul ya, makanya di sini penyelesaian perkara itu tidak hanya pada satu pihak, masih beruntut. Misalkan kemarin ada pihak-pihak yang menerima, itu harus diluruskan betul ya, kan gitu kan, sebagai bentuk gratifikasi. Itulah pengembangan perkara, itu tidak hanya pada pra-adjudikasi, juga pada adjudikasi, Mas David. Baik, sekarang terakhir mungkin ke Mas Ari. Mas Ari, apa langkah selanjutnya yang akan diambil? Ya, jadi sebetulnya perkara ini perkara sederhana. Tidak perlu berpikir terlalu jauh tentang bangunan. Karena semua sangat mudah dibuktikan dalam persidangan. Tentang tadi misalnya dana. Tidak ada satu rupiah pun dana yang mengalir ke Nadiem atau ke perusahaannya ataupun ke pihak-pihak dia. Sama sekali tidak ada. Dan jaksa tidak mampu membuktikan itu. Ya, jaksa hanya menghitung bahwa dengan proyek ini maka negara dirugikan. Ruginya kemana? Nggak ada itu. Sama sekali nggak ada. Tapi itu pun sudah kita bantah. Kita menghadirkan Dr. Agung Firman, mantan Ketua BPK, menjelaskan tidak ada kerugian negara dalam hal ini. Malah negara diuntungkan. Itu satu hal. Lalu hal yang kedua adalah kita tahu bahwa Presiden sangat concern dalam hal korupsi. Tapi jangan lupa Presiden jauh lebih concern terhadap tindakan-tindakan kriminalisasi. Itu disampaikan dalam pidato terakhirnya. Tidak boleh lagi ada upaya-upaya kriminalisasi terhadap lawan politik, terhadap lawan ini, pemerasan dan segala macamnya. Itu tegas Presiden mengatakan itu. Dan saya pikir, karena persidangan ini terbuka, kita semua bisa menilai. Siapapun bisa menilai. Prof Hipnu tentunya kalau mengikuti dari awal persidangan, bisa menilai apa arah dari persidangan ini. Karena tidak hanya hakim, tapi masyarakat awam bisa menilai apa yang diargumenkan oleh jaksa, buktinya mana, lalu apa yang diargumenkan oleh kami, buktinya apa. Begitu. Sederhana itu. Jadi kami masih meyakini bahwa proses persidangan ini akan mendapatkan keputusan yang baik, ya. Tentunya kita mengharapkan hakim yang terbebaskan, hakim yang tidak tersandra, hakim yang tidak takut. Kalau hakim-hakim ini yang bisa memutuskan perkara ini, maka kami yakin Nadiem akan bebas. Baik. Seperti itu. Ya, kita berharap semoga kebenaran kemudian muncul seperti pahlawan yang membela orang-orang yang tidak bersalah. Baik, terima kasih sekali lagi banyak kuasa hukum Nadiem Makarim, Mas Ari Yusuf Amir, dan juga pakar hukum Prof Hipnu Nugroho. Salam sehat selalu. Selamat sore. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof.